Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Arinka Ristikna Dewi, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tes awal kromatografi kertas. Langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kromatografi. Kromatografi merupakan suatu cara pemisahan secara fisika di mana unsur-unsur yang akan dipisahkan terdistribusi diferensial komponen sampel di antara dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Selanjutnya, jelaskan dan beri contoh jenis-jenis kromatografi. Jenis-jenis kromatografi dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama kromatografi kertas, kromatografi cair, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, dan kromatografi afinitas. Untuk jenis yang pertama, kromatografi kertas. Kromatografi kertas merupakan jenis kromatografi yang menggunakan fase diam kertas stasioner. Kertas ini merupakan kertas dengan kandungan selulosa, sementara fase geraknya menggunakan pelarut atau campuran pelarut yang cocok. Kertas ini akan bertindak sebagai fase diam yang nantinya akan dicelupkan ke dalam pelarut atau sampel. Kertas kromatografi biasanya dipakai untuk memisahkan tinta, pewarna, serta senyawa tanaman yang biasa terdapat pada make up, klorofil, atau zat-zat lainnya. Selanjutnya, kromatografi cair. Kromatografi cair merupakan salah satu teknik yang paling cocok saat akan memisahkan molekul atau ion yang terkandung atau terlarut dalam suatu larutan. Saat larutan sampel akhirnya berinteraksi dengan fase diam, maka molekul-molekul di dalam larutan akan berinteraksi terhadap fase diam. Pada praktikumnya, terdapat perbedaan dalam penyerapan atau absorpsi serta partisi juga pertukaran ion dan ukurannya. Perbedaan memisahkan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, serta bagaimana itu ditandai dalam jumlah waktu yang berbeda, menunjukkan bahwa komponen melalui transit melewati kolom. Untuk jenis kromatografi cair ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama kromatografi cair kinerja tinggi yang disingkat HPLC, kromatografi fase terbalik atau disingkat RPC, dan yang terakhir kromatografi pertukaran ion. Selanjutnya, kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis merupakan teknik yang memungkinkan untuk melakukan analisa dalam proses kualitatif. Proses ini berasal dari sampel dan akan diuji dengan cara memisahkan komponen sampel dengan berdasarkan pada perbedaan polaritasnya. Untuk kromatografi lapis tipis ini, prinsip kerjanya adalah memisahkan sampel berdasarkan polaritas dari pelarut dan sampel yang nantinya digunakan. Umumnya yang terjadi dalam teknik kromatografi lapis tipis adalah pelat gel silikon akan digunakan sebagai fase gerak sekaligus fase diam. Ini digunakan dengan disesuaikan terlebih dahulu dengan jenis sampel yang akan dipisahkan. Kemudian, larutan atau campuran yang akan digunakan ini dikenal dengan sebutan eluen. Selanjutnya, kromatografi kolom. Kromatografi kolom merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan menggunakan kolom gelas. Pada umumnya, jenis kromatografi kolom ini digunakan untuk melakukan pemisahan pigmen pada tanaman. Sebuah campuran dalam pigmen tersebut kemudian ditempatkan dalam kolom gelas dengan kandungan konten alumina. Pelarut akan dikeringkan untuk membawa campuran yang akan melewati kolom. Pigmen akan bergerak turun melalui kolom di tingkat tertentu, bergantung pada daya serap pigmen terhadap alumina. Pigmen yang diserap sedikit pada alumina akan melewati kolom lebih cepat. Pigmen yang diserap kuat oleh alumina akan melewati kolom lebih lambat. Selanjutnya, pigmen akan tersimpan dan menyatu pada titik lain begitu keluar dari kolom. Dan terakhir, kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas adalah suatu metode pemisahan campuran biokimia yang berdasarkan interaksi spesifiknya, misalnya antara antigen dan antibodi, enzim dan substratnya, atau reseptor dan ligan. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan mengapa kromatografi merupakan cara pemisahan secara fisik. Karena pada proses kromatografi, berbagai komponen dipisahkan berdasarkan afinitas
diferensial atau perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran dari komponen-komponen tersebut terhadap fase diam yang berupa zat padat atau cairan yang dibawa oleh fase gerak yang berupa gas atau cairan. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa yang disebut fase gerak? Dalam kromatografi kertas, apa yang menjadi fase bergerak? Fase gerak merupakan suatu zat yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang ada di campuran sampel. Pada kromatografi kertas, yang menjadi fase gerak adalah berupa cairan yang disebut eluen atau pelarut, atau gas pembawa inert, serta N-butanol atau fenol. Selanjutnya, soal nomor 5. Berikan contoh fase bergerak dan fase diam. Untuk contoh fase gerak yaitu petrolen ether, metanol, etil asetat, etanol, fenol, benzen, dan air. Sedangkan contoh fase diam yaitu alumina, silika gel, selulosa, kertas saring, magnesium tersilikat, dan aluminium oksida. Selanjutnya, soal nomor 6, gambarkan secara lengkap percobaan kromatografi kertas. Di sini sudah terdapat gambar tentang percobaan kromatografi kertas, di mana ketika sampel bahan kimia berwarna ditotolkan pada kertas kromatografi, pemisahan warna-warna dari sampel akan terjadi ketika ujung kertas dicelupkan ke dalam pelarut. Pelarut berdiskusi menaiki kertas, melarutkan berbagai molekul dalam sampel sesuai polaritas molekul solut dan pelarut. Jika sampel mengandung lebih dari satu warna, artinya terdapat lebih dari satu macam molekul di dalamnya. Selanjutnya, soal nomor 7, tuliskan langkah-langkah kerja percobaan kromatografi kertas. Langkah-langkah kerja dalam percobaan kromatografi kertas yaitu yang pertama, pembuatan larutan elusi. Sebanyak 100 ml larutan N-butanol ditambahkan dengan 100 ml aquades dan 24 ml asam asetat glasial. Ketiga larutan tersebut ditempatkan dalam corong pisah dan dikocok. Kedua lapisan yang terbentuk kemudian dipisahkan. Selanjutnya, penyiapan kertas kromatografi. Kertas kromatografi disiapkan dengan ukuran yang disesuaikan dengan wadah kromatografi. Pada bagian sekitar 1,5 cm dari tepi bawah, kertas ditandai dengan pensil. Selanjutnya, proses kromatografi dengan menggunakan eluen fenol. Kertas kromatografi dengan ukuran 15 cm x 25 cm ditotolkan dengan larutan A, B, C, D, E, 1, 2, 3, atau larutan triptofan, leusin, tirosin, metionin, glisin, larutan sampel pertama, larutan sampel kedua, larutan sampel ketiga, dengan menggunakan pipet kapiler. Jarak totalan antara satu dengan yang lainnya adalah 1,5 cm. Perlu diperhatikan, tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan sebelum tetesan berikutnya ditotolkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Kertas digantungkan dalam ruang kromatografi selama beberapa jam agar elusi dapat berjalan. Setelah larutan elusi berjalan, kurang lebih 10 cm dari batas sampel, elusi dihentikan dan kertas kromatografi dikeluarkan dari ruang kromatografi. Batas larutan ditandai dengan pensil dan kertas kromatografi dikeringkan pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius. Kertas yang telah dikeringkan disemprot dengan larutan dinhidrin yang selanjutnya dikeringkan kembali dalam oven. Diukur jarak eluen dengan jarak warna yang terbentuk. Selanjutnya, proses kromatografi dengan menggunakan eluen campuran, N-butanol, aquades, dan asam asetat glasial. Siapkan kertas kromatografi dengan ukuran 15 x 25 cm dan ditandai dengan pensil 1,5 cm dari tepi bawah. Kemudian, dengan pipa kapiler, totolkan larutan standar asam amino dan sampel berdampingan dengan jarak 1,5 cm. Larutan ujung terletak 2 cm dari pinggir kertas. Tiap-tiap tetesan harus dikeringkan dahulu, misalnya dengan alat pengering rambut. Haruslah diusahakan supaya cukup asam amino ditempatkan pada kertas tersebut. Sedangkan besar noda hendaknya jangan melebihi diameter 0,4 cm.
Hendaknya kertas juga bersih dan sedapat mungkin jangan disentuh oleh jari. Pakailah pinset, karena diyakinkan ruang kromatografi telah jenuh oleh uap eluen. Kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam eluen. Usahakan jangan sampai totalan asam amino standar dan sampel terendam oleh eluen. Elusi asam amino standar dan sampel sampai kira-kira eluen menempuh jarak 10 cm. Hentikan eluen dan tandai jarak yang ditempuh oleh eluen dengan pensil. Kertas kromatografi selanjutnya dikeringkan pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius. Kemudian kertas disemprot dengan larutan dihidrin dan dikeringkan kembali pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius selama 5 menit. Pada tahap identifikasi atau penambakan noda, jika noda sudah berwarna dapat langsung diperiksa dan ditentukan RF-nya. Besaran RF atau rate of flow menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam. Keran itu, RF juga disebut faktor referensi atau faktor referensi. Noda-noda asam amino yang akan terlihat selanjutnya dapat dihitung harga RF-nya. Selanjutnya, soal nomor 8, sebut fungsi alat dan bahan berikut. Yang pertama, N-butanol. Berfungsi untuk fase gerak yang membawa komponen suatu campuran melalui fase diam atau pelarut nonpolar. Yang kedua, pipa kapiler berfungsi untuk menotolkan asam amino dan sampel pada kertas kromatografi agar tidak totolan atau tetesan tidak melebihi diameter 0,4 cm. Yang ketiga, RF berfungsi untuk mencari dan mengetahui derajat retensi suatu komponen dalam fase diam pada sampel asam amino dapat dihentikan menggunakan rumus jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi dengan jarak tempuh eluen atau fase gerak sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kandungan asam amino dari setiap sampel yang tidak diketahui. Selanjutnya, yang terakhir, larutan elusi berfungsi untuk menjenuhkan wadah kromatografi. Soal nomor 9, sebanyak 100 ml larutan N-butanol ditambahkan dengan 100 ml aquades dan 24 ml asam asetat glasial. Ketiga larutan tersebut ditempatkan dalam corong pisah dan dikocok. Mengapa perlu dikocok? Pengocokan dilakukan untuk lebih menyempurnakan distribusi antara ketiga cairan yaitu N-butanol, aquades, dan asam asetat glasial dan terbentuk dua fase yaitu fase bawah yang tidak berwarna dan fase atas yang keruh. Terbentuknya dua fase diakibatkan dari ketiga larutan yang tidak bercampur secara sempurna. Soal nomor 10, kertas kromatografi dengan ukuran 15 cm x 25 cm ditotolkan dengan larutan A, B, C, D, E, 1, 2, dan 3 atau larutan triptopan, leusin, tirosin, metionin, glisin, larutan sampel 1, larutan sampel 2, dan larutan sampel 3 menggunakan pipet kapiler. Jarak totalan antara satu dengan yang lainnya adalah 1,5 cm. Perlu diperhatikan, tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan sebelum tetesan berikutnya ditotolkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa dihindari tersentuh oleh jari? Karena jari kemungkinan dapat mengganggu proses kromatografi, yang mana tangan atau jari seringkali dalam keadaan lembab karena dapat mengeluarkan keringat. Keringat ini mengandung minyak dan urea yang merupakan zat organik sehingga kemungkinan senyawa-senyawa organik tersebut akan ikut bermigrasi sebagai fase gerak sehingga dapat mengganggu proses pemisahan dan dapat mengganggu hasil dari kromatografi tersebut. Selanjutnya, soal nomor 11, kertas yang telah dikeringkan disemprot dengan larutan dihidrin yang selanjutnya dikeringkan kembali dalam oven. Jelaskan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah timbulnya bercak atau noda-noda yang berwarna ungu yang mengidentifikasikan adanya asam amino. Larutan dihidrin akan bereaksi dengan asam amino dan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna ungu. Di sini sudah ada mekanismenya yang di mana ini adalah dihidrin yang bereaksi dengan asam amino
menghasilkan ninhidrin tereduksi sehingga dia mengalami seperti ini, sehingga menghasilkan diketohidridiligdena diketohidrinandamida, atau bisa disebut dengan kompleks berwarna biru keunguan. Soal nomor 12, diyakinkan ruang kromatografi telah jenuh oleh uap eluen, kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam eluen. Usahakan jangan sampai totolan asam amino standar dan sampel terendam oleh eluen. Alasan harus ruang kromatografi harus jenuh, yaitu penjenuhan bertujuan untuk mempersiapkan kondisi agar proses kromatografi dapat berjalan lebih cepat untuk memperkecil penguapan pelarut dan menghasilkan bercak yang lebih jelas dan baik pada kertas kromatografi. Hal ini dikarenakan ketika udara dalam ruang kromatografi sudah jenuh, begitu juga dengan kertasnya. Maka ketika elusi sampel dimulai, eluen tersebut akan fokus bekerja untuk mengelusi komponen sampel. Selanjutnya, soal nomor 13, apa fungsi lemari kromatografi? Lemari kromatografi berfungsi untuk menggantung kertas kromatografi agar memudahkan pencelupan kertas kromatografi dalam eluen selama proses elusi dan tempat melaksanakannya kromatografi agar tidak terganggu. Selanjutnya, soal nomor 14, apa perbedaan kromatografi kertas 1 dengan 2 dimensi? Untuk kromatografi kertas 1 dimensi, dalam kromatografi fase diamnya adalah kertas serap yang sangat seragam sehingga alirannya pada satu arah. Sedangkan fase geraknya adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Sedangkan untuk kromatografi kertas 2 dimensi dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah pemisahan substansi yang memiliki nilai RF yang sangat serupa. Kromatografi kertas 2 dimensi melibatkan penggunaan 2 pelarut dan dilakukan untuk memisahkan apabila macam komponen tidak terlalu banyak. Selanjutnya, soal nomor 15, buatlah rangkai percobaan yang bisa dianalisis dengan kromatografi kertas. Judulnya yaitu pemisahan tinta dengan kromatografi kertas. Tujuannya, memahami prinsip dasar kromatografi kertas, mampu melakukan pemisahan campuran menjadi komponennya dengan kromatografi kertas. Dasar teorinya, kromatografi kertas merupakan kromatografi dasar terbaku yang merupakan salah satu alat analisis yang sering digunakan untuk memisahkan dan meneliti komponen dalam suatu campuran. Kromatografi kertas hanya menggunakan satu jenis fase diam, yaitu selulosa yang bersifat polar. Kromatografi kertas dapat diubah polaritasnya dengan cara invergenasi atau pemaceman, antara lain dengan asetilasi, fosforilasi, formilasi, atau dengan senyawa yang bersifat lisofilik seperti parafin dan vaselin. Udakan dengan cara tersebut, kromatografi kertas dapat digunakan sebagai kromatografi fase terbalik. Fase diam yang berupa kertas merupakan selulosa yang banyak mempunyai gugus OH sehingga bersifat polar. Pemisahan dapat terjadi secara absorpsi bila tanpa air. Tetapi bila ada air dan digunakan pelarut organik sebagai eluen, terjadi peristiwa partisi pada pemisahannya. Dengan demikian, kromatografi kertas dapat digunakan untuk memisahkan senyawa polar. Di sini juga digunakan alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu kertas saring Weinmann, gelas ukur, plastik dan karet. Sedangkan bahannya yaitu aquades, isopropil alkohol atau 2-butanol, spidol dan pensil. Skema kerjanya, untuk langkah yang pertama, potong kertas saring dengan ukuran 2x12 cm. Selanjutnya ditandai dengan menggunakan pensil dari tepi bawah dengan ukuran 2 cm dan tepi atas dengan ukuran 1 cm. Totolkan tinta pada garis tepi bawah, masukkan aquades dalam gelas ukur. Selanjutnya masukkan kertas saring ke dalam gelas ukur dengan posisi totolan tinta berada di bawah. Totolan tinta jangan sampai masuk ke dalam aquades. Selanjutnya biarkan sampai terjadi elusi, kemudian tandai bercak dengan menggunakan pensil. Ulangi cara kerja nomor 1 hingga 7 dengan menggunakan pelarut isopropil alkohol. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.